Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 6 yang soleh dan solehah. Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, masih tetap semangat belajarnya ya, walaupun dari jarak jauh, tapi tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Oke? Seperti biasa kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar matematika ya, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Sudah siap? Boleh sambil buka bukunya ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasinya. Oke, yang kita akan pelajari hari ini yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Kemudian ada operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Dilanjutkan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Dan menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah atau soal cerita. Oke, yang pertama operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Sebelumnya kita cari tahu dulu ya bilangan cacah itu apa. Jadi bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Nah, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ini mempunyai kedudukan yang sama. Antara penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama ya. Jadi, jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam sebuah soal, maka operasi hitung yang berada di sebelah kiri atau paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jika dalam soal terdapat tanda kurung, maka operasi hitung dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Lihat ke contohnya sekarang ya, contoh soal. Sini ada contoh soal nomor 1, yaitu 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880. Jadi ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Kira-kira mana yang didahulukan? Karena penjumlahan dan pengurangan ini posisinya sama, kedudukannya sama, maka kita mulai pengerjaannya itu dari sebelah kiri, urut dari sebelah kiri. Ya. Nah, kita lihat ya. Jadi ini dulu dijumlahkan. 5.675 ditambah 4.750, ya, itu berapa? Hasilnya adalah 10.425. Setelah ketemu hasilnya ini, baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ada pengurangan, yaitu dikurang 3.880. Baru ketemu hasilnya, 10.425 dikurang 3.880 sama dengan 6.545. Oke, ada soal yang kedua. Nah, kalau yang soal yang kedua ini, ada penjumlahan juga ada pengurangan. Tapi di sini ada yang operasi hitung yang di dalam kurung. Mana yang didahulukan? Nah, seperti syarat yang tadi disebutkan ya, kalau ada yang ditanda kurung, ini harus didahulukan. Maka kita kurangi dulu karena yang di dalam kurung ini adalah operasi hitung pengurangan, maka kita kurangi ya. 4.250 dikurang 2.620 itu sama dengan 1.630. Baru kemudian kita lanjutkan, jumlahkan. Ya, kita taruh di sini 3.275 ditambah 1.630 sama dengan 4.905. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Kita ke operasi hitung perkalian dan pembagian sekarang. Nah, operasi hitung perkalian dan pembagian ini mempunyai kedudukan yang sama dalam sebuah soal, ya. Jadi kalau ada perkalian sama pembagian sama posisinya.
Namun, keduanya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian ini lebih tinggi, jadi harus lebih didahulukan daripada penjumlahan ataupun pengurangan. Jika perkalian dan pembagian muncul dalam sebuah soal, pengerjaannya urut dari sebelah kiri. Namun, jika terdapat tanda kurung, nah tanda kurung lagi ya, operasi hitung yang berada di dalam kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Soalnya. Di sini ada contoh soal, 1500 dibagi 50 dikali 14. Jadi ada dua operasi hitungnya, yaitu pembagian dan perkalian. Pembagian dan perkalian itu sama derajatnya, sama kedudukannya, maka yang didahulukan adalah yang kita urut dari sebelah kiri, paling kiri. Karena paling kirinya adalah pembagian, maka pembagian terlebih dahulu. Kalau perkalian paling kiri, maka perkalian terlebih dahulu. Karena apa? Karena posisinya sama mereka berdua ini, pembagian dan perkalian itu sama kedudukannya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Oke, lihat ya, ini 1500 dibagi 50. Diselesaikan dulu, 1500 dibagi 50 itu sama dengan 30. Ya, kemudian dilanjutkan, dikali 14, sama dengan hasilnya adalah 420. Oke, berikutnya soal yang nomor 2, ini ada soal 75 dikali buka kurung 250 dibagi 25 tutup kurung. Sama dengan berapa? Nah, di sini ada operasi hitung perkalian dan pembagian. Ya, kalau tidak ada tanda kurung, urut dari sebelah kiri. Tapi karena ada tanda kurung, maka tanda kurung harus didahulukan dulu. Harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya. Oke, kita lihat. Jadi kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 250 dibagi 25. Berapa? Hasilnya adalah 10. Setelah ini selesai, setelah ini ketemu hasilnya, baru kita lanjutkan lagi. Tadi ada 75 dikali hasil dari pembagian yang dalam kurung ini adalah 10. Jadi 75 dikali 10 sama dengan 750. Oke, paham ya? Pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Seperti biasa ya, pokoknya yang di dalam kurung harus diselesaikan dulu. Kemudian, operasi perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Karena seperti yang tadi disebutkan, kalau perkalian dan pembagian itu lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari sebelah kiri. Jadi kalau cuma ada perkalian dan pembagian, maka yang didahulukan adalah yang sebelah kiri, paling kiri. Nah, kemudian kalau ada penjumlahan dan pengurangan, ya cuma ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang paling kiri. Contoh soalnya. Ini jadi ada operasi hitung campuran, ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, juga ada yang di dalam kurung. Ya, ini ada pembagian. Jadi komplit sekali. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mana yang didahulukan? Nah, karena ini ada tanda kurung, maka kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Oke, kita lihat ya. Oke. Jadi kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, 1500 dibagi 30 itu hasilnya adalah 50. Ya, setelah ini selesai, kita tulis lagi urut dari sini 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang hasil dari tanda kurung ini, 50. Oke, setelah selesai, tertulis kalimat matematikanya seperti ini sekarang. Ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Kira-kira mana yang didahulukan? Ayo,
Karena perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan, maka dia harus didahulukan. Walaupun dia ada di tengah-tengah, maka selesaikan dulu perkaliannya. Ya, 40 dikali 150 itu hasilnya adalah 6.000. Oke, kita taruh di sini 6.000, lalu mana yang belum diselesaikan, kita taruh di sini 250 ditambah hasil dari 40 dikali 150 adalah 6.000, jadi 250 ditambah 6.000 dikurang, ini juga belum diselesaikan, tulis lagi di sini, dikurang 50. Ya, jadi 250 ditambah 6.000 dikurang 50. Jadi ini kalimat matematikanya yang sekarang setelah diselesaikan perkaliannya, jadi sudah tinggal penjumlahan dan pengurangan. Oke, nah kalau ada penjumlahan dan pengurangan, ini mana yang didahulukan? Dua-duanya sama kedudukannya. Karena dua-duanya sama kedudukannya, maka kita dahulukan dulu yang paling sebelah kiri. Oke. Oke, kita lanjut sekarang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah atau disebut juga dengan soal cerita, ya. Nah, langkah-langkah yang perlu kamu perhatikan dalam menyelesaikan masalah operasi hitung campuran yaitu antara lain pahamilah soal cerita dengan baik, ya. Kamu harus baca, boleh berulang-ulang kamu baca sampai kamu paham. Kamu cari yang diketahuinya apa, kemudian apa yang ditanyakan, baru kemudian kalian jawab. Nah, berikutnya, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Kalimat matematika yang seperti tadi ya, operasi hitungnya. Kemudian, hitunglah dengan cermat kalimat matematika yang telah kamu buat tadi. Oke, itu langkah-langkahnya ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada soal cerita, yaitu Mita membeli 12 kantong permen, setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak yang diterima setiap teman Mita? Oke, ingat kalau mengerjakan soal cerita, kamu pahami dulu, kamu baca berulang kali sampai kamu paham, ya. Kemudian kamu cari yang diketahui apa saja. Di sini ada 12 kantong permen. Nah, setiap kantongnya itu berisi 36. Jadi satu kantong dari 12 kantong ini isinya satu kantongnya 36. Jadi ada 12, jadi berarti di apa? Dikalikan. Jadi 12 dikali 36. Nah, kemudian permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Dibagikan, ya, dibagikan sama banyak. Artinya berarti ini permen ini mau dibagi atau dibagi ya. Jadi 12 dikali 36 dibagi 27. Pertanyaannya adalah berapa banyak yang diterima setiap teman Mita? Oke, kita lihat penyelesaiannya di sini. Jadi kalimat matematikanya adalah 12 kantong permen dikali 36, ya. Kemudian dibagi 27. Jadi di sini ada perkalian dan ada pembagian. Oke, kita lihat ya. Ada perkalian dan ada pembagian. Mana yang didahulukan? Karena dua-duanya sama kedudukannya, posisinya, maka kita ambil dari urut sebelah kiri. Paling kiri, selesaikan paling kiri terlebih dahulu. Itu tadi setelah kamu selesaikan perkaliannya, kamu bagi. Hasilnya seperti yang tadi. Oke. Alhamdulillah, kita selesai ya. Terima kasih. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Jika masih ada yang kurang dipahami, boleh kalian tanyakan langsung ke Bu Oya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.